Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi berjumpa bersama saya host dari Energi Talk Indonesia. Kita di rubrik orasi, obrolan seputar energi. Bersama saya Muksin Budiono atau biasa dipanggil Muksin, Mas Muksin ya. Bisa juga Mas Dion kalau mau, silakan. Hari ini 22 Juli 2025 gitu ya. Saya kedatangan tamu istimewa. Tapi kalau Anda perhatikan, teman-teman, rekan-rekan semua ya, ada yang beda dengan penampilan saya hari ini gitu. Apa itu kira-kira? Iya, jaket. Saya mau pamer jaket sebenarnya ini ya. Ini keren banget tulisannya Pertamina Youth Program ya. PYP ya maksudnya. PYP di sini juga ada yang memprakarsai PYP, Institut Energi Anak Bangsa. Nah, ini udah bocoran kalau gini, berarti ini narasumber kali ini dari sini gitu ya. Oke, nanti kita akan lihat video juga, gambar-gambar juga. Saya bilang tadi di awal, kedatangan tamu istimewa teman-teman dari Institut Energi Anak Bangsa atau IEAB gitu ya. Oke, langsung aja mungkin ya, saya mau sambut dulu dari direkturnya dulu lah ini ya. Selamat malam ini Mas Niko. Assalamualaikum Mas Niko. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Musir. Mas Niko ini Direktur Eksekutif dari IEAB, Institut Energi Anak Bangsa. Mas Niko juga ditemani oleh Pak Dr. Rasminto ini ya. Siap. Sekretaris dari IEAB. Waalaikumsalam. Ini senang sekali. Terima kasih nih Bang Niko. Saya panggil abang aja lah ini. Bang Niko, Bang Rasminto ya. Udah memenuhi undangan kami, kemudian juga meluangkan waktu juga. Luar biasa, terutama kemarin saya tahu ini ada agenda Pertamina Youth Program itu kan hingar-bingarnya, kemudian saya juga lihat videonya tadi, wah keren ini Bang. Nah mungkin malam hari ini kita akan bahas itu Bang ya. Di samping juga ada Institut Energi Anak Bangsa gitu kan. Nah ini sebelum masuk ke sana, apa sih Bang IEAB itu? Kenapa kok dinamakan IEAB, kemudian kapan berdirinya, untuk apa itu dibentuk gitu. Monggo, gimana kira-kira? Oke, makasih Mas Musin. Oke. Pertama undang-undang kita nih, saya dan para First time. Jadi kita tentunya sekali lagi Institut Energi Anak Bangsa ini kan kita didirikan sebenarnya masih muda Mas. Oke. Masih muda, ini baru kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya, oke. Jadi ini yang mendirikan kebetulan ada Pak Ugan, okay. Pak Ugan Kandar, beliau adalah aktivis energi. Oke ya. Kami senior. Kenal ya Mas Musin ya. Terus ada kalau nggak saya, kenal kualat. Iya. Ada saya selaku direktur eksekutif dan ini ada Pak Rasminto, beliau doktor, peduli energi, peduli lingkungan, pakar lingkungan. Masya Allah, keren. Ya. Jadi ada beberapa orang juga pendirinya. Okay. Nah, tentunya kita dari berbagai bidang pendirinya. Nggak hanya energi ya? Ada juga yang memang fokus profesional di bidang energi. Oke. Gitu. Nah akhirnya kita satu ide gimana kita, karena kita sesama peduli di bidang energi, kita suka mengkritisi, suka memberikan masukan, khususnya kepada teman-teman di Pertamina atau di mana. Ya udah kita kumpul, kita buat namanya Lembaga Institut Energi Bangsa. Nah fokusnya kita ada 3. Institut Energi Anak Bangsa. Akhirnya lahirlah. Iya. Fokusnya ada 3 Mas. Apa ini? Pertama kita fokus di bidang kajian. Kajian. Terus ada di bidang penelitiannya. Terus ada di pelatihan. Gitu. Jadi kita juga memberikan masukan, kajian-kajian bagaimana memberikan wawasan-wawasan tentang energi, wawasan tentang kebijakan strategis nasional. Nah, ini nanti saran kajian dari kami itu bisa untuk memberikan bagaimana kebijakan itu akan diambil. Gitu. Berarti ke pemangku kepentingan juga betul. Ya? Gitu ya. Nah, jadi kita bekerja sama ke beberapa pemangku kepentingan khususnya di bidang energi. Pas nih berarti dengan tema kita ya. Ini kan juga Energi Talk Indonesia, teman-teman yang kita bicara energi. Rubriknya juga, kami punya 2 rubrik sebetulnya. Yang pertama orasi, obrolan seputar energi kayak kita gini. Rubrik kedua itu petisi. Petisi itu pesan aktivis energi gitu. Jadi kemarin itu juga ada teman-teman dari Dewan Energi Mahasiswa gitu. Kemari gitu. Sekarang dari IEAB. Oke, Mas Niko ya.
Bang Niko ini sudah jelaskan tadi di mana kantornya Bang ini? Jadi kantor kita di Jakarta. Jadi kita di situ tempat berkumpul, tempat menyalurkan ide, gagasan di situ. Kita juga menerima tamu ataupun teman-teman yang ingin berkolaborasi dengan IAB. Memang kita kan banyak dari latar belakang. Jadi ada yang dosen, kayak saya juga pelaku usaha juga dari teman-teman lain. Tapi kita fokus di situ di Institut Energi Bangsa. Di kantor itulah kita biasa menerima teman-teman yang ingin sinergi kolaboratif ataupun yang ingin bekerja sama dengan kita bagaimana mengadakan kajian ataupun pelatihan. Gitu, Kenapa harus milih bidang energi? Karena kesamaan visi tadi. Betul, jadi karena kesamaan visi gitu. Karena kan bidang energi itu kan nggak harus orangnya di bidang energi Mas. Ya kan? Ada juga seperti Pak Rasminto, dia pakar di bidang strategik manajemen, pelatihan, terus lingkungan. Saya juga orang teknik yang bukan energi. Ada juga teman-teman yang bidang di FISIP. Nah, tapi karena kita peduli dengan energi, kita di situ menyalurkan ide dan gagasan kita, Mas, untuk memberikan saran dan ide gagasan kita bagi para pemangku kepentingan. Karena mungkin energi ke depan itu memang ya harus jadi perhatian semua pihak. Jelas. Ya? Ini masuk salah satu gagasan kami juga di FSPPB ya, termasuk juga kami mendirikan Energi Talk Indonesia ini karena ke depan kami pingin ngomongin energi itu kayak ngomongin bola Pak. Iya. Di warung kopi, di manapun tuh enak gitu, orang nggak canggung. Kalau sekarang kan biasanya ngomong energi itu kalau nggak pemangku kepentingan, pemerintah, DPR gitu doang ya. Kita yang mungkin mahasiswa jarang ngomong gitu. Betul. Sekarang ini ada IEAB teman-teman. Ini silakan ada web sosmednya juga ya? Ada sosmed, ada websitenya juga kita. Wah, keren. Nanti silakan dikunjungi. Googling di Yahoo. Jangan googling di Yahoo ya, 2 kali kerja itu. Buka Yahoo dulu baru buka Google. Googling di Google ya teman-teman. Googling di Google IEAB gitu ya, Institut Energi Anak Bangsa. Oke, sekarang saya ke Pak Rasminto mungkin. Pak Dokter. Pertamina Youth Program gitu. Ini idenya dari mana sih Pak? Ya. Kalau boleh di spill dikit, nanti mungkin Mas Niko nambahin. Iya. Jadi ini yang menarik, Mas Mukrin. Ya. Ketika ada pertanyaan ide dari mana, ya ini. Jadi maestronya IAB, maestronya PYP itu inline mereka. Jadi ini tokoh besar di balik PYP ini nggak lepas dari senior energi itu sendiri, senior FSPB sendiri. Iya. Nah ini yang memang ya, sehingga bisa terrealisasi kemarin kita 15 sampai 20 Juli ya. 15 sampai 20 Juli ya. Angkatan pertama gitu. Iya. Oke. Programnya apa aja Bang Niko di situ di PYP ini? Jadi kebetulan saya nambahkan. Jadi PYP ini memang sekali lagi bisa terlaksana tentunya itu berkat dukungan dari stakeholder relation-nya PT Pertamina. Gitu. Karena mereka punya program, akhirnya mereka mengajak kami sebagai partner dari Institut Energi Bangsa. Akhirnya kita kembangkanlah konsep itu. Jadi gagasan besarnya di stakeholder relation ngajak kami, kita dari IAB mengembangkan konsep itu. Gitu untuk diadakan. Ayo kita adakan pelatihan yang untuk menjaring teman-teman khususnya mahasiswa se-Indonesia untuk bisa lebih tahu, lebih mengerti tentang energi secara umum maupun Pertamina itu. Jadi di situ di dalam proses pelatihannya, jadi kita konsepnya itu adalah bagaimana Pertamina Youth Program itu adalah yang serius tapi santai gitu Mas programnya. Jadi artinya di situ kita belajar tentang wawasan kebangsaan. Nah, tentang proses bisnis Pertamina dari hulu sampai ke hilir. Dari hulu ke hilir lengkap berarti lengkap semua. Dari mana energi itu berasal, energi dibuat gitu ya. Jadi dari situ setelah mereka tahu tentang proses bisnis Pertamina, ada agenda 1 hari khusus mereka melakukan onsite kunjungan. Nah, kemana kemarin tuh? Kemarin kita kunjungan ke Indramayu, Balongan Mas. Karena kebetulan di situ kan semua proses bisnis Pertamina ada. Dari hulu ada. Kita mampir ke di EP ya, EP atau EP di Pertamina EP ya, yang di Jatibarang, lapangan Jatibarang itu. Terus yang kedua ke Balongan, Kilang. RU6. Terus ketiga itu ada kita ke Jeti ya, Jetinya yaitu kapal bersandar dari kapal
Pertamina Transkontinental. Terus teman-teman dari situ juga diajak ke proses bisnis hilirnya, yaitu di Integrat Terminal BBM yang di Balongan. Jadi kita juga kaget juga teman-teman mahasiswa itu sangat antusias karena ternyata lengkap semua proses bisnis Pertamina yang ada di Indramayu. Jadi mereka antusias, tergambar. Jadi satu hari itu alhamdulillah lancar, teman-teman juga fun semuanya, dan substansi dari acara onsite itu dapat. Karena kan 2 hari sebelumnya mereka kita kasih materi tentang proses bisnis secara teori kan. Baru ketika pas sudah di lapangan mereka akhirnya makanya wajahnya cerah-cerah tadi ya. Karena dia nggak cuma terima materi di kelas saja gitu ya. Diajak onsite. Jadi nyambung jadi onsite. Keliling-keliling. Wah ini kalau saya dengar-dengar kan sampai 50 orang gitu ya peserta gitu kan. Betul. Dari seluruh Indonesia. Ya. Berapa universitas kemarin? Pak Resminto ini. Nah, ini ketua Dewan Juri. Sebentar, sebelum ke sana mungkin gimana sih Bang seleksinya Bang? Iya. Antusiasmenya juga pasti susah kan nyeleksi segitu banyak gitu kan? Wah susah banget karena itu yang daftar itu orang-orang terbaik. Mahasiswa terbaik. Iya. Jadi sebagai informasi kita panitia itu ada membentuk Dewan Juri sebagai tahapan untuk memproses seleksi. Mana di dalam Dewan Juri sendiri situ jelas ada pedoman tata tertib untuk menjaga independensi dan konflik interest yang terjadi. Jadi langkahnya di situ kita sudah bentuk konsep itu. Jadi ada 2 tahapan, Mas Muksin. Ada 2 tahapan seleksi, tahapan esai, seleksi esai bagaimana peserta itu mengirimkan esai dan tahapan wawancara. Nah, pada saat di tahapan yang pertama ini bombastis. Di ketiga hari pertama itu sudah yang mendaftar 300 orang lebih. 300 orang lebih. Jadi kita waktu pembukaan pendaftaran itu secara online itu hanya kita berikan waktu kurang lebih 2 minggu ya. 2 minggu. Dari tanggal 14 sampai 29 Juli. 2 minggu itu 15 harian. Total yang mendaftar itu 540 orang. 540. Nah, 540 orang itu terdiri dari 119 kampus 19 kampus dari PTN negeri maupun swasta. Nah, sebarannya itu 22 provinsi. Ya alhamdulillah sih. Ini luar biasa nih. Nah, dari 119 berarti ini rata ya penyebarannya? Rata dari Aceh sampai Papua itu ada. Nah, dari proses ini kita seleksilah esainya. Mana esai yang terbaik? Jurinya tadi ini dari apa aja? Praktisi? Dari praktisi, dari pelaku usaha, lalu juga dari akademisi. Dari akademisi, Dari akademisi juga enggak fair lah ya. Kalau jurinya orang energi semua kayaknya. Fair. Ini enggak ece juga. Iya. Ada guru besar. Ada juga guru besar juga. Ada guru besar juga terlibat sebagai dewan juri. Ada juga dekan. Nah, dekan di kampus swasta nasional nih. Dekan FISIP. Universitas Al-Azhar. Ini luar biasa. Al-Azhar Indonesia. Gitu. Nah, dari situ 540 diseleksilah untuk tahapan berikutnya terpilih 100 orang terbaik nih. 100 orang terbaik. Dengan esai terbaik untuk mengikuti proses selanjutnya wawancara. Interview berarti. Wawancara juga prosesnya ini nggak mudah. Jadi kita pakai format FGD. Fokus grup diskusi. Nah, sebentar Bang. Kan dia kan tersebar nih di Nusantara. Iya. Gimana nginterviewnya? Online atau secara online? Oke. Nah, ini kan kita sudah bagaimana efektif dan efisien. Iya. FGD-nya online berarti. FGD-nya online. Saya bayangin biasa saya FGD offline. Ini luar biasa. Iya. Kerumitannya berarti. Itu menarik. Iya. Kita buat FGD secara online. Jadi ada 5 orang peserta itu per session dan kita masing-masing dewan juri sudah punya pertanyaan nih. Jadi pertanyaannya itu tentang wawasan energi, tentang wawasan kebangsaan, komitmen dan kemandirian, termasuk juga kemampuan public speaking. Karena kita mau jadi mereka jadi troopers. Ya kan kemampuan mereka bagaimana menjadi duta energi. Duta energi. Itu, jadi duta energi. Itu tahapan proses yang cukup lumayan. Dari berapa? 540 tadi ya berarti ya. Kayaknya kita lihat dulu aja deh ya. Ini kan teman-teman kan penasaran. Iya. Jadi ini kerennya ini ya teman program ini ya. Mereka
dari seluruh Nusantara kemudian diterbangkan. Ada yang terbang, ada yang naik kereta gitu ya. Bisa bayangkan hektiknya ya, 50 mahasiswa lebih gitu ya. Datang ke Jakarta semua. Mungkin ada yang baru pertama kali naik pesawat, ada yang belum tahu Jakarta seperti apa gitu ya. Nah, ini informasi juga Mas Muhsin. Gimana? Selain dari 50 yang tadi terpilih mahasiswa, dan kita juga apresiasi. Kita kan mengirimkan undangan agar dari Federasi Serikat untuk mengirimkan peserta, dan alhamdulillah ada perwakilan juga peserta dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, 22 orang Mas. 22 orang. Gitu mereka mengirimkan. Oke. Jadi bisa dilihat nanti coba kita cek dulu. Oke. Seru banget karena kita benar-benar nyaksiin kilangnya gimana dan dijelasin juga proses-prosesnya. Pertamina juga sekarang udah dari renewable energy dan sedang masa proses transisi energi ke energi terbarukan, dan tentunya peran Pertamina ini sangat krusial dan sangat penting sekali. Mendapat wawasan baru dari program ini terkait energi, minyak, gas, dan juga membuat energi terbarukan. Jadi saya terbuka pikirannya tentang energi terbarukan. Ternyata di negara kita pun sudah ada loh energi terbarukan. Menjadi ajang bagi para mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan terkait energi, khususnya ketahanan energi nasional. Kalau bukan kita siapa lagi? Energi bangsa hanya ada di tangan kita. Auranya positif ya, auranya positif. Kalau bukan kita siapa lagi? Anak muda nanti lah. Anak muda hari ini pemimpin masa depan. Nah ini kegiatan di classroom. Oke. Wah, seru, ada tari-tarinya juga. Iya. Jadi 5 hari full mereka tetap fun Mas, antusias. Kayak kenal nih. Oh iya. Jadi akhirnya di Bogor. Di Bogor. Itu kayak kenal juga ya. Ini Bang Arya ini, Bang Arya ini. Nah, seru. Kita coba agak langsung. Ini waktu di site. Okay. Ada yang senam-senam juga. Oke. Nah, ada outbound nanti Mas. Mereka juga kita ada outbound buat mereka supaya mereka ini Mas, biar bisa membentuk tim building, teamworknya jalan. Tuh. Oke. Jadi akhirnya kompak mereka. Dari Papua juga ya? Iya, Papua sampai Aceh. Oke. Wah. Ini kayak logonya iya, kayak udah. Oke. Jadi sampai kita tanya Mas satu-satu peserta, mau ditambah lagi nggak? Semuanya jawab mau katanya Mas. Mau ditambah lagi nggak harinya? Iya. Pasti mau lah. Oke, ini keren ini. Oke. Wah. Terus kan kita udah lihat nih banyak yang kira-kira bakal ada PYP kedua nggak sih? Jadi spill. Ya insya Allah lah. Insya Allah ya. Kan? Insya Allah kita tetap berharap karena gini Mas, kita ingin semua pemuda Indonesia khususnya mahasiswa itu mempunyai kesempatan Mas, kesempatan untuk bisa ikut serta dalam program ini. Jadi kita berharap Pertamina bisa mengadakan ini kembali tahun depan dan tentunya lebih besar lagi untuk dan mungkin nggak cuma Pertamina ya, kalau ada yang lain-lain gitu juga. Oh iya, kita berharap itu program jadi, juga ya. Agar mereka lebih responsif, lebih peduli terhadap nilai-nilai kebangsaan dan tentang nilai-nilai energi kita. Gitu. Keren nih. Nah tadi kan diajarkan untuk bonding, teamwork juga.
mereka bikin kayak ikatan alumni nggak sih, kayak masih kontak-kontakan nggak sih setelah acara gitu? Oh iya, tentunya ini kan bukan kegiatan yang kita adakan yang pertama, Mas. Kita kan tahun lalu sebelumnya mengadakan juga, itu namanya Leadership Development Program. Nah, jadi memang itu yang kita kumpulkan itu kurang lebih 25 peserta, itu juga se-Indonesia. Nah, tapi kebanyakan kalau yang PYP ini kan masih mahasiswa aktif semester 6, 7. Kalau yang tahun lalu kita adakan itu adalah rata-rata mahasiswa S2, S3 yang sudah ada yang bekerja di bidang energi, ada yang menjadi dosen dan lain-lain. Kita kumpulkan di Leadership Development Program. Nah, untuk apa? Untuk bagaimana mereka kalau ingin menjadi pengamat, ingin memberikan pandangannya, gagasannya, di situ kita kumpulkan, Mas. Ada satu grup kita. Jadi tetap kita maintain. Silaturahminya tetap jaga mereka ya. Maintain. Nah, mereka juga yang khusus yang PYP kita juga ada, nanti udah kita bentuk grup setelah acara ini. Kita sambungkan, Mas, sama yang teman kemarin. Dan kebetulan hadir waktu di hari terakhir, teman-teman yang ikut LDP kemarin ikut hadir, Mas. Wah, keren. Jadi mereka kita sambungkan silaturahminya sehingga apa? Mereka nanti saling berbau, saling memberikan kolaborasinya, idenya. Oke. Keren ya. Ini foto lain lagi nih. Mas Bang Niko, Pak Minto ya. Ya ini setelah pembukaan. Saya lupa tanya ini sebetulnya tadi. Kenapa ambil tema ini ya, pemuda sebagai agen perubahan dalam menjaga kedaulatan energi Indonesia? Emang sekarang belum berdaulat energi kita? Ya inilah. Ini yang menjadi tantangan kita sebagai bangsa yang kaya akan sumber daya alam, terutama kekayaan energi kita itu sebenarnya luar biasa. Betul. Nah, dari sinilah menjadi latar belakang kita bagaimana Mas Muksin kita ini mengajak anak-anak muda, mengajak mahasiswa, generasi penerus, mereka tuh harus sadar kita punya potensi yang luar biasa dan kita punya perusahaan yang besar yang punya sejarah panjang. Sudah dari tahun 50-an Pertamina berdiri dan inilah bagaimana mereka juga bisa melihat, mereka juga pemilik saham perusahaan ini sebagai rakyat. Wah, itu keren bahasanya, pemilik saham juga ya. Pemilik mereka saham ini juga, pemuda. karena kan rakyat kita. Iya. Kan anak-anak muda ini nanti mereka yang melanjutkan estafet Mas Muksin juga kan di Pertamina. Nah, disitulah kalau kita tidak libatkan anak muda hari ini, nah kapan lagi? Tadi itu yang menjadi anak muda hari ini pemimpin hari esok. Pemimpin hari esok. Keren teman-teman. Oke, ini terus 15 sampai 20 Juli, 5 hari berarti. 5 hari. Ada nggak Bang suka dukanya gitu? Gimana ngadain agenda ini melibatkan anak muda ini anak muda namanya anak muda kan, mungkin ada yang susah diatur atau gimana? Gimana suka dukanya Bang? Boleh cerita nggak? Jadi gini, jadi tentunya kita berbeda lah ngasih pelayanan acara ini kepada teman-teman mahasiswa dan kepada di dalam dunia profesional ya. Iya. Tentunya sangat beda, Mas. Jadi ini kan teman-teman mahasiswa yang kita atur kan, bagaimana dia kita harus jam segini harus apa, bangun, ini harus apa. Iya kan, gitu. Jadi suka dukanya apa? Jadi mereka ini kan ya terus terang namanya anak muda, mereka kan kadang pengennya kalau kita suruh-suruh kita ini kan agak ini, Mas. Lagi ini kan Gen Z semua nih. Gen Z. Tapi dasarnya mereka pinter-pinter, Mas. Pinter-pinter. Pastilah karena kan seleksi tadi kan. Betul. Ini anak-anak ini pinter-pinter dan sangat the chosen one ini mereka yang terpilih kan. Betul, pinter-pinter. Tapi ya itu karena mereka terbiasa main, ngumpul, akhirnya ketika waktu ini kita dari panitia jadi kejar-kejaran, Mas. Ayo sampai bangun pagi aja kita tanpa sepengetahuan mereka, panitia itu tiap hari info ke pihak hotel itu jam 4.30 harus wake up call. Pokoknya mereka tuh 4:30 terus di. Selain itu juga panitia gedor ketok-ketok kamarnya. Jadi suka dukanya itu. Ada suka pada telat ya, tapi itulah anak muda. Jadi tapi saya apresiasi mereka pintar-pintar dan sangat aktif, Mas. Itu tiap materi mereka itu selalu ada pertanyaan-pertanyaan terus. Selalu kalau waktunya itu nggak habis, mungkin semua akan bertanya, Mas. Mungkin semua akan bertanya. Betul. Ya tadi sampai ada yang minta extend juga ya. Betul. Kalau nambah hari nggak apa-apa deh. Betul. Bahkan kabarnya ini ya ada yang baru pertama ke Jakarta juga gitu kan. Nah ini juga lucu juga, ada cerita lucu nih. Jadi karena sebagian peserta ini kan dari Indonesia, Mas. Jadi
kita jadwalkan untuk penerbangan khususnya naik pesawat itu titik kumpulnya itu di bandara itu dengan waktu yang saling berdekatan. Kan ada yang dari Aceh, Papua ini. Nah, akhirnya ternyata mereka ada yang baru pertama kali naik pesawat dan baru pertama kali ke Jakarta. Jadi ketika mereka landing naik pesawat, mereka nggak tahu ternyata kan ada terminal 1, terminal 2, terminal 3. Oh iya. Kalau di daerahnya kan mungkin satu terminal gitu kan. Jadi kita dari panitia kejar-kejaran. Ngomong di terminal, tapi terminal mana? Nah, kita terminal 1. Akhirnya ada yang ke terminal 2. Dari terminal 2 ada yang minta ke terminal 1. Jadi karena kan berbarengan semuanya. Itu kurang lebih 30 lebih lah. 30 lebih yang dari luar ya. Dari luar. Lebihnya mungkin kereta gitu. Nah, selebihnya yang khusus Jabotabek ada yang naik dari Bandung itu dari naik Wus, Jabotabek itu ada mungkin ada naik Gojek, Grab. Kalau Wus berarti Halim situ ya? Betul, Halim yang dari Bandung. Iya. Ada juga yang mendarat di Halim mungkin gitu ya? Enggak ada, kita titik kumpulnya pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Oke. Nah ini backgroundnya apa mereka? Apa teknik semua atau ada yang manajemen, ada yang mungkin dari sekolah tinggi Islam mungkin atau sekolah tinggi agama gitu? Jadi ini mereka multidisiplin ilmu, Mas. Jadi ada dari kedokteran. Ada kedokteran juga? Ada kedokteran. Keren ya. Sampai FISIP ada. FISIP, teknik ada. Sampai agama Islam ada, Mas. Ada dari peserta yang sekolah tinggi agama Islam ya. Ada juga agama Hindu. Ada juga agama Hindu dari Bali. Dari Bali. Iya. Mereka dia juga ngirim esainya bagus, Mas. Oh iya, karena seleksi tadi ya kan memang berarti ya memang mereka itu minat banget dengan energi gitu ya. Bikin esai, di interview tadi. Oke. Jadi public speaking juga pasti mereka udah basicnya udah ini. Bagus. Ya. Kayaknya nggak ada yang pendiam ini kalau nggak ada. Jadi calon-calon pemimpin bangsa nih ke depan. Amin ya. Gitu. Ini harapan mungkin Anda yang peserta EAB kemarin Pertamina Youth Program kan bisa komen ya nanti ya. Ini saya peserta. Keren. Insya Allah mungkin berapa ya kalau ini mereka 15 tahun lagi udah keren. Beda lah pasti jadi pemimpin masa depan nih Insya Allah gitu. Oke. Mau tanya apa lagi nih kira-kira? Jadi ini juga ada peserta terbaiknya, Mas. Oh iya. Jadi kita pilih peserta terpopuler 1. Terpopuler. Iya, dan peserta terbaik. 3 orang. Terbaik 1, 2 dan 3. Jadi justru yang peserta terbaik itu dari jurusan kedokteran. Oh, dari kedokteran. Terbaik. Dokteran mana? Universitas mana? Samratulangi. Oke. Ya, ini. Karena juga kan kita penilaian bangga dosennya ini. Dekannya juga. Karena penilaiannya itu kan bukan hanya tentang dari nilai materi, tapi kan dari disiplin. Gitu. Termasuk nilai esai, nilai itu juga dinilai. Jadi kita di situ kita satukan semua. Keren ya, kedokteran bisa ini. Oke. Kalau yang terpopuler tadi? Yang terpopuler itu ada di mana? Dari Papua, dari Universitas Cendrawasih. Oke. Jadi itu nggak kelihatan di sini. Mungkin mana? sebelah sini mungkin ya atau oh iya kelihatan ya saya. Oke, enggak apa-apa. Itu jadi sangat disukai teman-teman. Berapa orang dari Papua? 2. Papua 2 orang. Kenapa disukai teman-teman? Menarik ini. Supel, terus suka nolong, suka bercanda. Oke, tapi bukan bercanda dalam materi ya, enggak. Tapi kalau pas setelah selesai lagi istirahat, jadi senang teman-teman. Suka nolong tadi. Ya. Oke. Gitu. Suka bikin ketawa kan. Iya. 2 orang ya. Terbaik, terfavorit ya gitu. Dan saya juga sangat apresiasi teman-teman serikat pekerja kan ada 22 orang, Mas. Iya. Yang mereka pekerja Pertamina yang ikut peserta ini tapi kita lihat mereka akhirnya bersama gitu. Bisa mingle gitu ya, bisa gabung. Gitu, dengan teman-teman mahasiswa. Jadi mereka mengayomi teman-teman mahasiswa sampai ada pulangnya itu, Mas. Teman-teman serikat pekerja itu sampai mereka patungan memberikan oleh-oleh untuk teman-teman adik-adik mahasiswa. Adik-adiknya. Saking ketemu bondingnya udah ini ya. Jadi dianggap adik-adik sendiri. Jadi inisiatif gitu. sendiri, Mas. Teman-teman serikat pekerja. Keren. Kasih oleh-oleh buat teman-teman mahasiswa. Keren. Nah ini yang kalau nggak digali nggak dapat ceritanya. Iya. Kita juga panitia kaget. Ini dari siapa ini? Oh dari teman-teman serikat. Nah ini harusnya memang tadi ya ada silaturahminya tetap dijaga gitu. Mungkin kita ada WA group. Kita maintain, kita motivasi mereka untuk
ayo nulis, ayo kita bikin apa kajian. Nah ini ngomong soal nulis karena saya juga penulis juga ini. Iya. Saya dari tadi tuh ngeliatin buku itu Mas. Apa ini buku apa ini? Coba ke sini. Nah jadi ini Mas Muhsin. Oke. Nah Pertamina Youth Program ini kita dari panitia ini berinisiatif bersama dengan dari teman di stakeholder relation. Kita ingin menerbitkan buku di mana buku ini adalah kumpulan dari esai-esai peserta yang 50 itu hasil seleksi itu. Iya. Jadi di sini kita judulnya rangkum. Silakan Mas, coba dilihat. Dibuka Mas. Kalau sama buku itu tertarik sekali saya. Tadi juga lihat. Menuju energi berdaulat, esai-esai pemuda untuk negeri. Keren nih Pertamina Youth Program. Temanya hampir mirip, sesuai tema. Iya. Tema besar. Ini jarang memang Pak bikin buku itu ya kalau gini ini. Wah ini beruntung nih teman-teman yang nulis esai dia udah punya. Kalau ini istilahnya antologi ya, kumpulan esai. Nah, coba kita baca di satu ya. Ya, esai. Ini yang kedokteran tadi mana? Oke, ini lagi dalam proses penyempurnaan nih Mas. Oke. Nanti untuk naik cetak. Prolognya Dr. Rasminto. Menyalakan api perubahan dari gagasan anak bangsa. Keren dokter ini. Enggak saya mau ambil satu. Yang kira-kira ini langsung buka ini. Dwi Santosa. Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar. Judulnya Politik Pengelolaan Migas dan Reformasi Energi Nasional. Wah keren ya judulnya aja udah gini ya. Ada politiknya, ada reformasi energi nasional. Wah ini udah ada Astacita. Terus dia juga mengupas sistem kontrak bagi hasil, production sharing kontrak ya PSC. Dia juga bahas transisi energi, bahas energi terbarukan gitu ya. Padahal jurusannya HI kan? Iya, jurusan HI. Ada referensinya juga ini ya. Ini dicek juga nggak? Kira-kira pakai ChatGPT atau? Kita ada tim. Sekarang soalnya bikin tulisan pakai AI gampang banget ya. Tapi kayaknya ini kalau ini sih dari bahasanya inilah. Keren. Ada SMAP juga. Oke, satu lagi. Yang perempuan ya. Sebentar, mana yang perempuan ini? Paling depan perempuan. Oke. Anak akuntansi. Universitas Madura. Haflatus Zahroh. Dia terbaik kedua ya. Ketiga. Oke. Judulnya ini ya teman-teman ya. Aksi Pemuda sebagai Pilar Kemandirian Energi Nasional. Buset ini udah ada grafiknya, ada diagram pie-nya juga ya. Saya bacakan pertama. Di tengah hiruk pikuk zaman yang melaju bak kereta tanpa rem, energi menjadi denyut nadi bangsa mengaliri industri, menerangi rumah dan menghidupkan segala aspek kehidupan. Tanpa energi peradaban tak ubahnya mesin kehabisan bahan bakar, mati sebelum berlari. Indonesia, negeri yang disebut-sebut sebagai Zamrud Khatulistiwa, sesungguhnya dianugerahi kekayaan energi yang melimpah. Namun ironisnya di balik potensi itu kita masih kerap memeluk ketergantungan, yakni bergantung pada energi fosil, impor BBM dan sistem distribusi yang belum merata. Mereka diajarkan ini juga sih wacana energi terbarukan gitu. Iya, ada materinya ada. Ada materinya juga. Ada. Di kilang tadi juga atau enggak di classroom. Oh, di classroom. Ada materi khusus bicara masalah energi terbarukan. Oke. Dengan potensinya. Apalagi Pertamina kan ada direktorat khusus kan untuk ini ya. Betul pembicaranya gitu. Dari PNRE. Bukan dari Pertamina Geothermal. Oke, iya, oke. Itu ya di bawah PNRE ya. Pertamina New Renewable Energy and Resources ya. Oh iya. Pertamina PNRE ya, Pertamina New Renewable Energy ya. Oke, untuk energi terbarukan. Wah, ini keren nih. Bisa buat saya enggak ini? Oh iya, saya ada. Ini kapan terbitnya kira-kira? Doain aja, nanti semua peserta nanti bisa dapat. Semua peserta dapat, saya dapat. Untuk yang lain, Mas Musi dapat, terus yang lain
Iya. Wah ini saya daripada jaket saya lebih memilih buku sebetulnya. Kalau bisa dua-dua aja. Oke. Baik, kita udah setengah jam lebih nih. Luar biasa ini, makasih banyak Pak Dr. Rasminto, Bang Niko juga ya. Makasih, Mas. Mungkin sebagai penutup, teman-teman nanti yang mau buku ini ya, kita batasi berapa? 5 aja lah mungkin ya. 5 orang yang nanti komen, kemudian di YouTube kita komen dan subscribe tentunya ya. Yang pertama komen subscribe, kita akan kasih 5 ini. Nanti jangan-jangan nanti IAB duluan yang komen. Enggak ya teman-teman ya. Nah, khusus yang peserta kalau komen ya enggak kita kasih lah, karena kan udah pasti dapat gitu ya. Baik, itu ya teman-teman semua, sekali lagi makasih, ini keren ya, Pertamina Youth Program 21 university, kemudian 119 kampus ya, dari 22 provinsi, ini luar biasa. Kita doakan semoga IAB semakin jaya ke depan ya teman-teman, makin banyak lagi mengadakan agenda-agenda yang bermanfaat dan positif buat anak-anak muda, buat calon pemimpin energi bangsa ya, pemimpin bangsa ke depan, dan semoga tetap komit nanti di bidang energi ya Mas. Ya. Kita 2 tahun yang sudah menggebrak luar biasa ini Institut Energi Anak Bangsa. Gimana kalau mau jadi apa istilahnya ini? Kontributor IAB. Mungkin mampir dulu ya di Instagramnya IAB, nanti bisa tahu seperti apa. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan kan pasti dipublish di situ gitu ya. Oke, sekali lagi makasih matur nuwun Pak Dokter, Bang Niko ya. Kita jumpa lagi teman-teman di channel kita untuk Energi Talk Indonesia juga kami membuat video-video edukasi ya. Kami sudah ada 119 kalau nggak salah ya. 119 video-video edukasi tentang energi, mau energi terbarukan, kemudian juga energi fosil kita upload di situ. Silakan bisa disimak gitu ya. Jangan lupa juga follow, like and share mungkin ya untuk agenda kita untuk podcast kita kali ini. Kemudian juga subscribe, bahasa kerennya subrek, silakan disubrek gitu ya. Untuk ini untuk Energi Talk Indonesia. Kita akan jumpa lagi di podcast selanjutnya insyaallah ya. Saya Muhsin Budiono pamit undur diri. Sekali lagi kita tetap berjuang untuk kedaulatan dan kemandirian energi Indonesia yang di masa depan gitu ya. Semoga apa yang kita usahakan ini bermanfaat. Sekali lagi makasih Dr. Rasminto dan Bang Niko gitu ya. Kita jumpa lagi untuk podcast selanjutnya. Salam energi pejuang energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih.